Shalom saudara, selamat pagi. Tak terasa kita telah berada dalam akhir pekan ini, Sabtu 17 Januari 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Tritunggal memenuhi saudara. Mari siapkan hati jiwa raga kita, menyatu dalam kebenaran firman Tuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai ayat 21. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang hidup dan berdaulat, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati dan penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa baru setiap pagi. Saat kami akan merenungkan firman-Mu, dari 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai ayat 21. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami. Kuduskanlah waktu renungan pagi ini Tuhan, agar firman-Mu sungguh-sungguh dapat kami mengerti, dan hati kami boleh diteguhkan, iman kami boleh bertumbuh, dan firman-Mu menuntun langkah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai ayat 21. Elisa mengikuti Elia. Elia pergi dari sana dan mendapati Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa sendiri di belakang pasangan lembu yang ke-12. Ketika melintas di dekatnya, Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Elisa lalu meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Izinkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Pergilah, lalu kembalilah, karena apa yang telah kuperbuat kepadamu." Elisa pun berbalik meninggalkan Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu dan menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, lalu mereka makan. Sesudah itu ia berangkat mengikuti Elia dan melayani dia. Amin. Menjawab panggilan Tuhan. Saudara, setiap orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk sebuah tujuan mulia. Panggilan Tuhan bukan sekadar ajakan, melainkan sebuah kehormatan untuk mengambil bagian dalam karya keselamatannya. Namun, tidak semua orang berani menjawab panggilan itu. Sebagian menunda, sebagian menolak. Namun ada juga sebagian yang siap meninggalkan segala sesuatu demi taat kepada Tuhan. Kisah pemanggilan Elisa oleh Nabi Elia ini menunjukkan bagaimana seharusnya seseorang menanggapi panggilan Tuhan dengan hati yang siap, taat, dan total. Tuhan memanggil Elisa bukan di tempat ibadah atau dalam mimpi besar, tetapi di tengah pekerjaan sehari-harinya. Elisa tidak berdalih atau menunda. Ia tahu siapa yang memanggilnya dan ia segera meninggalkan pekerjaannya. Tindakan Elisa menyembelih lembunya dan membakar bajaknya adalah simbol penyerahan total. Elisa menutup masa lalunya untuk membuka lembaran baru bersama Tuhan. Ini menunjukkan bahwa menjawab panggilan Tuhan bukan sekedar berani memulai, tetapi juga berani meninggalkan hal-hal yang mengikat masa lalu atau zona nyaman, ambisi pribadi, bahkan hubungan atau kebiasaan yang tidak mendukung panggilan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, panggilan Tuhan seringkali datang dalam keseharian kita, melalui kesempatan melayani, panggilan untuk mengampuni, untuk bersaksi, atau untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendaknya.
Menjawab panggilan Tuhan berarti bergerak, bukan hanya berkata ya dengan bibir, tetapi dengan tindakan nyata dalam kehidupan. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah aku cukup peka mendengar panggilan Tuhan dan menjawabnya di tengah rutinitas hidupku? Amin, firman Tuhan. Mari kita satu menaikkan doa kita. Tuhan, Engkau memanggil dan memperlengkapi setiap umat-Mu. Karena itu kami bersyukur, karena Engkau adalah Allah yang tidak berhenti memanggil kami untuk kemudian mengambil bagian dalam karya-karya keselamatan-Mu. Kami mengaku bahwa seringkali kami ragu, kami takut, dan bahkan menunda untuk menjawab panggilan-Mu. Ampunilah kami apabila kami lebih memilih kenyamanan pribadi daripada ketaatan kepada kehendak-Mu. Ya Tuhan, seperti Engkau memanggil Elisa melalui Nabi Elia, demikian pula Engkau memanggil kami di tengah kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami untuk peka mendengar panggilan-Mu dan memiliki keberanian untuk menjawab dengan ketaatan yang sungguh. Meskipun harus meninggalkan kenyamanan dan kebiasaan kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu, agar kami masing-masing mampu mengenali panggilan Tuhan dalam kehidupan kami, baik itu dalam pribadi kami, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, maupun di tengah-tengah masyarakat. Berikanlah kami hati yang taat seperti Elisa, yang dengan segalanya segera meninggalkan miliknya dan mengikuti panggilan-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa Tuhan bagi para pelayan Tuhan, pemimpin gereja, dan setiap orang yang sedang bergumul dalam mengambil keputusan yang penting. Kiranya Engkau memberi hikmat, keberanian, dan kesetiaan untuk tetap berjalan dalam panggilan-Mu sampai akhir. Jadikanlah hidup kami ini Tuhan kesaksian yang memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi orang banyak. Kami berdoa untuk semua keberadaan kami dalam situasi yang kami alami dan dalam kondisi kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami juga percaya Engkau memberkati kami yang masih produktif, diberikan semangat untuk melakukan pekerjaan kami untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak dan cucu-cucu kami, diberkati dalam setiap perjuangannya. Bahkan ketika mereka keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, kasih Tuhan memenuhi mereka. Malaikat Tuhan melindungi. Kami serahkan pengharapan bagi setiap yang bergumul. Bergumul karena sakit, bergumul karena berbagai masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan. Bergumul karena kondisi alam, bencana alam dan lain sebagainya. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan akan memakai setiap orang yang ada di sekitar untuk menjadi sumber penguatan bagi saudara-saudara kami yang berada di dalam pengharapan. Kami serahkan semua kehidupan kami hari ini Tuhan. Semuanya akan berjalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memanggil dan menyertai kami. Kami serahkan doa ini. Amin. Saudara, berkat Tuhan memenuhi kamu sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita.